Assalamualaikum rekan-rekan pemirsa Kuda Hitam Podcast. Kita jumpa lagi di Career Advice Section ya. Kali ini saya Mohon Nunung Kurniawan kedatangan tamu kita ya, dokter spesialis anestesi, Dokter Raditya Mada Gautama yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen Jawa Tengah. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Dok Mada nih ya, kira-kira anestesi, spesialisasi anestesi itu apa dan kemudian juga gunanya apa dan nanti juga pengen kita dijelaskan juga oleh Dok Mada mengenai bagaimana sih cara untuk menggapai ya spesialisasi di bidang anestesi. Tapi sebelum itu tentu saya akan bacakan sedikit tentang biodata dari Dok Mada ya. Dok Mada ini sebetulnya adalah teman lama saya waktu SMA tahun 93 ya Dok ya, di SMA Negeri 1 Pati. Terus kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan kemudian lanjut dengan mengambil spesialisasi di anestesi dan program S2 ya, master di Fakultas Kedokteran juga, tapi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, oke. Dok Mada ini tadi pertanyaan pertama yang mungkin pengen kita tahu ya Dok, ini tentang anestesi ya. Ini sebenarnya anestesi ini, spesialisasi anestesi ini apa, dan secara umum gunanya itu untuk apa? Mungkin itu dulu ya, mungkin Dokter Mada bisa jelaskan ya. Makasih Dok, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya diundang di acaranya Om Nunung. Acara podcast yang menarik dan nanti mungkin bisa buat motivasi untuk adik-adik di SMA kita ya. Jadi untuk spesialis anestesi sendiri itu adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran gitu ya. Jadi kan ada banyak spesialisasi, ada preklinik, ada klinik gitu ya. Jadi kalau di anestesi itu masuknya ke klinik gitu ya. Jadi langsung berhubungan dengan pasien. Artinya kalau preklinik kan tidak berhubungan dengan pasien. Untuk anestesi sendiri lingkup kerjanya itu sebenarnya lingkup kerja utamanya itu adalah di kamar operasi. Jadi kita itu sebagai dokter pendamping operator atau kita membantu pasien untuk yang saat dilakukan operasi itu biar tanpa rasa nyeri. Tujuannya seperti itu. Jadi pasien-pasien yang mau dilakukan operasi itu kan biasanya takut ya, takut untuk nanti kalau sakit gimana gitu. Jadi kalau saya operasi sakit gimana, saat operasi sakit gimana gitu. Nah itu kita sebenarnya mendampingi dokter-dokter operator itu bisa dokter bedah, bisa dokter kandungan, bisa dokter THT, dokter mata. Jadi gitu. Jadi kita kerjasama dengan banyak dokter. Iya, siap. Kalau pasien sih tahunya kalau pasien awam ya nggak tahu, kadang tahunya mereka kan aku operasi dengan dokter bedah. Ini kan dokter bedah A, dokter bedah B, dokter kandungan ini. Jadi mereka kadang-kadang profesi kita itu nggak dikenal. Kalau pasien, kalau itu apa kok tahu-tahu muncul tarifnya ini di link kok ada tarifnya ini. Dokternya yang siap. Ya gitu. Setahu saya kan gini ya Dok, tadi kan memberikan rasa tenang ya kepada pasien ya, supaya pada saat mau menjalani operasi ya. Nah ini kan memang salah satu contoh ya yang saya ingat itu memang waktu istri saya sesar ya, untuk melahirkan itu juga diperlukan untuk operasi sesar kan, ada tindakan ya di situ, sehingga sebelum itu diberikan suntikan penenang ya, dibius lah gitu kembangannya ya. Nah ini memang tugasnya itu anestesi itu seperti itu ya kurang lebih ya.
Ya, salah satu tugasnya itu. Jadi, yang tadi tugas utamanya memang kita di kamar operasi. Yang pertama, Mm, mempersiapkan pasien secara optimal untuk menjalankan operasi. Jadi, ini Om, jadi pasien itu kalau yang menjalankan operasi itu belum tentu kondisinya baik-baik aja gitu. Jadi, ada pasien yang kondisinya baik gitu kan. Sama kadang-kadang ada pasien dengan kondisi tertentu, jadi pasien dengan kondisi kritis yang harus ya. dilakukan operasi, gitu ya. Itu juga Mm, kita kan perlu mempersiapkan pasien itu. Gitu. Jadi dari sebelum operasi kita eh, periksa-periksa semuanya itu, kita fisiknya, periksa laboratoriumnya, periksa ronsen, EKG gitu kan. Kemudian gimana caranya biar besok pas saat melakukan operasi pasien itu aman dan operator nyaman dengan dia kan kerja dengan tenang gitu, dengan pendampingan kita gitu kan gitu. Jadi dan selesai operasi pasien ya selamat gitu kan, selamat kembali ke ruangan dengan tanpa rasa nyeri, nah itu ya. dengan tanpa rasa nyeri gitu. Jadi sebelum operasi, saat operasi dan setelah operasi kita memberikan obat-obatan analgetik, nah, jadi obat-obatan gitu. Itu Mm, dengan teknik yang tertentu atau dengan obat-obatan yang tertentu. Oke, jadi dengan Gitu. teknik tertentu atau obat-obatan tertentu ya Nah, tentunya. jadi sesar, kalau operasi sesar kan pakai teknik ya biusnya orang mengenal biusnya paruh dari perut ke bawah gitu kan. Ya Ya, iya itu betul. ada blok, kita melakukan blok anestesi ke pasien, Oke, oke, blok oke. saraf gitu. Ya. Iya, iya. Oke, karena memang ini ya kalau dengan scoping yang cukup khusus ini sehingga secara logis ya menurut saya mungkin ya memang diperlukan apa pembelajaran sendiri ya untuk menuju ke spesialisasi ya karena memang misalnya tadi kan kalau sesar harus apa namanya diblok ke perut ke bawah gitu kan itu kan tidak bisa setiap orang setiap dokter untuk melakukannya begitu ya kira-kira ya. Ya, Mm. ya. Itu ya pengertian saya sih. Koreksi koreksi kalau salah. Ya sebenarnya ada kita punya tugas tambahan Om, gitu. Jadi kalau spesialis anestesi itu nggak cuma di kamar operasi gitu. Jadi kita bisa aja melakukan tindakan di luar kamar operasi. Contohnya misalnya pasien itu perlu pemeriksaan CT scan, tapi pasiennya gelisah gitu ya. Nah itu Hmm. biasanya dokter radiologinya atau dokter UGD itu minta pendampingan anestesi. Kita memberikan obat bius gitu ya, memberikan obat Hmm. penenang ke pasien, tapi dengan eh, ke, apa keamanan lah gitu, bius tapi aman gitu, Ya, gimana ya. gitu. Perlu didampingi dokter anestesi. Kemudian tugas lain yaitu di ICU Om. Hmm. ICU di ICU itu dokter penanggung jawab eh, pelayanannya dokter anestesi sebenarnya. Kita Oke. kenapa kok dokter anestesi? Karena dokter bius ya, gitu loh. Kenapa kok kerjanya di ICU gitu kan? Ya. Nanti karena keilmuan anestesi itu juga mencakup di ICU juga mencakup pasien-pasien kritis gitu. Jadi Hmm. pasien-pasien critical care itu yang perlu perawatan kritis, eh, terutama perawatan dari jalan nafas, kemudian perawatan gagal jantung, nah itu kita perlu ada dokter penanggung jawab pelayanan. Dokter Oke. penanggung jawab pelayanan utamanya di ICU adalah anestesi. Anestesi ya. Ya, oke. Itu. Baik, baik. Memang ini ya apa tingkatannya itu apa skopnya kerjanya juga eh, tidak hanya di kamar operasi tadi ya, Dok, Ya, disebutkan. dari, Ternyata ada di baru tahu juga sih tadi di apa misalnya CT scan kan tentu juga orang ketika pertama kali terutama ya ke CT scan itu kan pasti mungkin nervous atau mengalami apa gejala-gejala yang mungkin tidak diinginkan, tidak tenang ya sehingga mungkin tadi diberikan apa namanya eh, apa ya mungkin obat-obat yang mungkin bisa menenangkan lah kira-kira kan gitu ya. kalau pasiennya kompos medis atau sadar penuh, biasanya pasiennya bisa diajak kerjasama. Bapak tenang, nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Tapi kalau pasiennya cedera kepala, dia kan penurunan kesadaran Om. Kalau Hmm, penurunan kesadaran itu kita diperiksa CT scan goyang-goyang terus ya itu nggak Iya, jadi-jadi jadi ya. diagnostiknya, pemeriksaan diagnostiknya
bisa gagal gitu loh, karena ini nggak jelas ini ada perdarahan apa enggak di otaknya gitu. Jadi juga ini perlu dikonsulkan untuk eh, pendampingan anestesi, karena perlu dikasih obat penenang ya kan. Nah, ya, siap. Jadi kepalanya biar anteng. Iya, rantang, iya, ya. Nah, Demi keberhasilan dan kebaikan ini juga ya, kebaikan pasien kan gitu ya, kira-kira ya. iya. Oke, siap, siap. Oke, Dok, ini lumayan jelas ya. Saya kira juga teman-teman pemirsa juga cukup jelas tadi tentang scoping pekerjaan dan apa itu anestesi. Pertanyaan kedua nih mengenai Dok Mada sendiri nih ya. Ini kan sekarang profesinya di spesialisasinya di anestesi. Nah, ini kenapa Dok memilih ke anestesi dan bukan spesialisasi yang lain? Ceritanya gimana, Dok? Sebenarnya kadang klasik ini. Jadi sebenarnya cita-cita untuk jadi dokter juga nggak ada sebenarnya. Nggak tahu kenapa kok saya masuk ke dunia kedokteran. Jadi jadi awalnya dulu Om di SMA itu kita kan saya fisika 3 ya Om. Iya. Om, 4 ya. Gimana? Ya. Saya kan fisika 3. Iya, fisika 4 saya. Betul. Kita tetanggaan. Fisika 4 gitu kan. Iya. Di gini, saya itu lahir dari keluarga bapak saya kan pegawai bank BRI gitu ya. Iya. Jadi saya itu sebenarnya diarahkan bapak untuk jadi pegawai bank gitu. Oh, Terjun ke iya. dunia ekonomi lah gitu ya. Jadi, Betul. dulu saat pun saya sempat kursus itu loh, akuntansi, bon A, bon B gitu. Nah, Karena target saya dulu lulus SMA jadi pegawai bank BRI gitu. karena contohnya jelas ya, Bapak ya. Iya kan. Siap. Gitu. Nah. Terus lulus SMA, kan daftar, jadi juga masih bingung kan, ekonomi apa ini gitu kan. Saya kan daftar juga di Prodi Pajak. Oke, pajak ya. Prodi Pajak dulu ya, saya terima di tempat ospek di sana. Di pajak mana, Bu? Di Prodi Stan itu kan. Oh, Stan, oke, ke Stan ya, iya, maksudnya Stan ya. Iya, siap. Bareng Edi Triyono. Iya, oke. Gitu ya. Selain itu kita kan daftar UMPTN ya gitu loh. Betul. UMPTN. Nah, ya, saya ngambil IPT, IPA dan IPS-nya. IPS-nya saya ngambil ekonomi semua itu, dan akuntansi, kalau manajemen. Nah, IPA-nya saya bingung, ngambil apa sih IPA-nya aja. Di ekonomi gitu. Iya. Setelah nembak-nembak aja kedokteran aja lah. Gitu. Oh, aduh, nembakannya Ternyata tinggi juga tuh. Nah, terus gimana? Pengumuman Prodi Pajak saya terima, saya berangkat ke Tangerang gitu. Udah tempat ospek 2 minggu. Nah, setelah itu ada pengumuman UMPTN kan. Iya. UMPTN tuh, saya keterimanya malah di kedokteran, ini gimana? Jalan hidup ini. Jalan hidup, ya benar. Akhirnya saya pulang ke Semarang, karena katanya S-nya Undip gitu. Jadi nggak jadi kuliah di Tangerang ya. Semarang gitu ya. Siap. Setelah itu ya, karena nggak mempersiapkan untuk jadi dokter ya, jadi kuliahnya ya gimana ya, saya suka matematika dan yang lain-lain ya, gitu. Iya. Sementara kuliah di kedokteran itu banyak hafalan gitu ya, jadi biologi ya gitu. Biologi ya. Itu hafalan gitu ya. Sebenarnya saya sulit juga itu ngikutin gitu. Iya. Hafalan enggak gini ya. Saya hitungin gitu. Tapi ya jalani sampai selesai. Sebenarnya saya selesainya juga agak mundur gitu. Iya. Siap. Jadi setelah lulus kedokteran, saya juga mau kerja di mana ini. Nah, kebetulan ada kakak yang di Kebumen gitu kan. Kakak yang di Kebumen terus ngajak saya, buat sini aja gitu. Saya juga nggak ngerti ya Kebumen ini seperti apa gitu. Iya. Udah dari awal lulus saya masuk ke kota Kebumen, ya jadi dokter puskesmas dulu, saya di puskesmas dulu. Oke, iya. Nah, gitu kan, terus dipindah ke rumah sakit, revisi.
Nah, di RSUD baru setelah itu muncul ini kan, baru waduh ternyata di dokter itu beda-beda ya. Ada dokter puskesmas yang kerjaannya seperti ini, ada dokter rumah sakit bagi dokter jaga seperti ini gitu kan. Ada dosen dokter sebagai dosen, ada dokter Iya. sebagai entrepreneur gitu. Nah, setelah itu Iya. saya bandingkan, Iya, iya. saya kayaknya suka di ilmu-ilmu yang emergensi gitu. Jadi Hmm. yang gawat-gawat gitu. Hanya pasien dengan kondisi emergensi yang nggak stabil itu seolah-olah tantangan buat saya gitu. Jadi, waduh, kalau ada pasien nggak stabil, saya ketemu, saya bisa menstabilkan pasien ini, bisa memberikan yang terbaik buat pasien ini, saya puas gitu loh, gitu loh. Iya, Gitu. perasaan plong gitu ya. Iya, rasanya. Tapi kalau memang kondisinya memburuk atau jelek atau bahkan saya meninggal ya, ya udah kondisi datangnya juga udah jelek sih. Itu Iya, iya, iya. kalau Oke. di puskesmas itu kan kebanyakan pekerjaan administrasi gitu. Jadi pasien-pasiennya pasien yang rawat jalan lah gitu kan, nggak ada Iya, iya. pasien yang rawat inap. Jadi buat saya kok jenuh lah ya dari puskesmas gitu. Iya, 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 iya. Nah, Oke. kemudian ya seiring berjalannya waktu saya menetap di Kebumen, jadi PNS di Kebumen gitu kan, akhirnya Iya, ya kayaknya jalan hidup saya di Kebumen ini lumayan ya, iya. jauh Siap. dari kota Pati. Iya. Pinggir Yang utara satu untuk di utara selatan ya gitu. Pati, yang satu Kebumen kan tengah selatan situ ya. Deket-deket Selatan ini pantai kayak selatan Purwokerto deket. ya. Iya, Iya. iya, iya. Oke, oke. Nah, kemudian setelah di RSUD ya, nah kebetulan kok ada program, maksudnya program beasiswa gitu. Jadi saya dapat, kenapa kok saya memilih anestesi itu ya, satu lagi ini jalan hidup yang nggak bisa ditolak. Iya, iya. Ada program beasiswa Jadi, yang dibutuhkan dokter radiologi anestesi gitu kan. Tahun oh, pertama oke. itu dari Pemda Kebumen itu Oh, udah. menyekolahkan radiologi Oke. sama anestesi. Oh, Kalau alhamdulillah ya. kedua mata, jantung, paru gitu kan. Nah, alhamdulillah di angkatan pertama itu berdua ini sama temen kan, sama temen saya eh, ibu-ibu gitu loh, ibu-ibu kan, lebih 5 tahun di atas saya gitu. Heeh. Dan kamu ambil anestesi aja sih, aku nggak mau ambil anestesi, nggak pernah pulang rumah nanti. Aku ambil radiologi aja gitu. Oh, Radiologi oke. kan di ronsen gitu kan, Iya, ronsen betul. di radiologi. Iya, Ya, iya. dia lebih cenderung milih ke sana. Oke Bu, ya udah saya ikut aja lah, ya anestesi apa-apa. Satu lagi tanpa cita-cita dari dulu. Tapi ya ini memang menarik ya, kayak zamannya kita ini kan anu ya, maksudnya eh, akses terhadap informasi mungkin agak terbatas ya Dok ya. Ya kan, jadi tahunya mungkin contoh lah kedokteran itu bisa menjadi pilihan yang terakhir itu bayangin Dok. Yang kita tahu dulu tuh yang bagus tuh STAN ya kan, sampai sekarang pasti masih bagus kan setelah tinggi akuntansi negara kan jadi pajak, terus kemudian ya tadi seperti yang apa Dok Mada bilang kan pengen kerja di misalnya BRI gitu, bayangannya pasti juga kalau mau kuliah ngambil akuntansi atau ekonomi kan gitu kan. Terus kemudian kalau teknik itu kemungkinan besar yang lagi ngetren waktu itu teknik informatika, elektro gitu kan, teknik mesin, yang lain-lain ada misalnya teknik perminyakan ya, teknik sipil gitu ya. Ya seputar itulah kira-kira kan. Nah, ini kan menarik jadinya kan karena Dok Mada ini kedokteran ini justru menjadi pilihan terakhir itu ya berarti ya untuk UMPTN ya. Iya kan? Iya. Pilihan terakhir dan ini buat adik-adik juga nih bahwa kalau Dok Mada ini kan jalan hidupnya berarti mengikuti seperti sungai kan gitu kan. Ada alir mengalir gitu kira-kira sampai di mana terus kemudian beliau Dok Mada ini menekuni kan gitu kan. Menekuni lama-lama oke, ini kok menarik ya. Ternyata sampai tujuannya adalah kepingin ke anestesi dan kebetulan malah ada beasiswa ya kan gitu kan. Ya kan berarti itu kan jodoh Pak Dok. Kira-kira itu.
Ya, saya sebenarnya agak sedikit teringat sama ini ya, apa eh, ini terlalu tinggi sebetulnya si bosnya Apple itu eh, Steve Jobs itu juga sama dulunya dia nggak terlalu into dengan komputer sebetulnya awalnya lebih ke spiritual dia lah tapi ketika ada project kemudian dia memang bisa di komputer itu kemudian lama-lama dia makin suka tuh terhadap apa dunia komputer. Sampai kemudian muncullah Apple dan seterusnya itu kan juga apa namanya menunjukkan bahwa sebetulnya ketika sambil jalan kemudian kita menemukan apa makna dari suatu pekerjaan itu menjadi bisa digeluti dan bisa sukses lah kira-kira kan itu yang bisa diambil dari Steve Jobs ya. Ini menarik juga nih ketemu dengan Dok Mada ini. Nah ini terus kemudian ini tadi kan Dok Mada apa namanya kuliahnya itu di kedokteran Undip ya. Jadi waktu itu memang apakah memang belum sama sekali belum terpikir ya bahwa akan mau mengambil spesialisasi atau sebenarnya sudah terbetik di kepala, Dok? Oh, belum, Belum sama sekali ya. belum. Yang penting saya targetnya lulus jadi dokter. Udah itu. Jadi dokter ya. Simpel sebenarnya. Cita-citanya itu simpel. Lulus jadi dokter. Nah, dalam perjalanannya ini kalau kita kerja di rumah sakit ya, kita kan ketemu sama dokter-dokter spesialis senior gitu kan. Iya, iya. Jadi dokter spesialis enak ya dibanding dokter umum, dia nggak jaga, kemudian jam kerjanya lebih sedikit, tapi hasilnya lebih banyak gitu ya. Kalau dokter jaga itu kan 8 jam om, jaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 9 malam jam 7 pagi lagi gitu. Iya. Dia saya sempat ngalami jaga di 3 rumah sakit itu, ya kan dulu masih bujang, belum punya istri ya, jadi saya enjoy aja nih menjalani seperti itu gitu loh. Jadi pindah rumah sakit, si pagi di sini, sorenya di mana, si malamnya di mana, asal saya dikasih makan aja, dikasih makan. Jadi udah nggak ada ngapain di rumah juga kosong aja. Kosong ya. Masih bujang. Akhirnya masih bujangan gitu. Iya, iya. Ya dokter spesialis, kok enak banget ya dokter spesialis ya gitu kerjaannya. Datang sebentar, terus kemudian pulang bisa di rumah gitu kan sama keluarga gitu kan. Iya, iya. Hanya kan berpikir, aduh, kayaknya ini perlu mengembangkan diri lah ya, mengembangkan diri untuk sebagai dokter spesialis gitu loh. Jadi spesialis apa juga saya kan nggak ada bayangan juga nih. Karena apa? Untuk jadi dokter spesialis itu nggak mudah dan nggak murah loh. Iya, mudah dan nggak murah benar itu kayaknya. Jadi sekolahnya itu mahal banget gitu loh. Jadi perumpamannya ya kira-kira itu bisa satu mobil lah gitu ya, satu mobil atau satu rumah itu bisa kejual ya. Modal untuk sekolah gitu kan. Iya. Sorry Dok, kalau program spesialisasi itu apa namanya yang misalnya anestesi itu bukan program S2 ya atau gimana? Bukan, jadi kita tuh ada profesi ya. Kalau dokter itu kita kan dulu S1-nya itu S1 sarjana kedokteran. Lalu sudah S1 itu S1. Kemudian melanjutkan ke profesi jadi dokter itu tambah 2 tahun nih. Tambah 2 tahun sebagai koas itu, sebagai koas. Iya. Kepaniteraan klinik gitu ya namanya. Koas 2 tahun. Setelah 2 tahun koas baru kita divisi jadi orang dokter gitu kan. Gelar kita kan jadi DR gitu ya. Iya. Terus sebenarnya kalau udah S1 kita mau melanjutkan S2 bisa. S2 itu ya kayak nanti gelarnya MTes atau MSc atau apa gitu kan, tergantung mau ngambil di S2 apa gitu kan. Masyarakatan, kesehatan masyarakat atau S2 ke klinik gitu. Dan kalau spesialis itu maksudnya profesi sih, PPDS, jadi program pendidikan dokter spesialis 1 gitu. Jadi dokter ada PPDS 1 anestesiologi ya lulusnya dokter SPAN gitu kan. Nanti kalau ada lagi lanjutannya PPDS 2 program pendidikan spesialis 2 atau konsultan, jadi misalnya konsultan intensive care gitu, konsultan ICU itu intensive care kan ICU.
konsultan manajemen nyeri, konsultan itu lanjutannya profesi itu tadi. Profesi ya. Waktu profesi Ya, itu tadi ngambilnya masih di Undip atau seperti yang di UGM? saya di UGM, karena UGM ya, oke. di Kebumen, beasiswanya kan dari Pemda Kebumen. Oke. Nah, kita nyari yang deket aja lah gitu, yang kan Kebumen deket sama Jogja ini, Iya, jam deket ya. keduanya ngambilnya di Kebumen aja. Dan ngambilnya double degree, jadi ada S2-nya kalian spesialisasinya. Oh iya, ampun. Alhamdulillah itu kan. Sebenarnya bersyukur dong, alhamdulillah Ya banget gitu. bersyukur ya kan. Artinya gini om, kalau ini saya sharing untuk ke adik-adik ya, misalnya ini Iya. ada cita-cita jadi dokter ya, gitu ya. Mm. Jadi dokter, cita-cita kan sebaiknya yang tinggi gitu ya, yang Betul, tinggi. betul. Artinya harus mempersiapkan Mm. dari awal gitu. Aku Ya. kalau sudah kedokteran itu kira-kira biayanya mahal apa murah ya? Biayanya berapa gitu? Mm. Kedokteran mana, negeri atau swasta gitu kan? Ya. Persiapan biaya itu yang perlu kita pikirkan. Kalau di negeri kan relatif lebih murah gitu ya. Di swasta kan untuk jadi dokter kuliah di swasta pun sudah biaya sekarang kan dokter spesialis gitu, jadi perlu persiapan biaya yang lebih gitu kan, artinya gitu. Jadi saya tahu nih sekolah dokter spesialis itu berapa sih kira-kira. Dari awal memang udah persiapan, artinya kita kalau udah kerja jadi dokter kita Ya. juga harus punya strategi om. Ya. Jadi gini, setelah jadi dokter kan kita udah masuk ke dunia kerja ya. Ya. Aku pengen spesialis berapa tahun lagi nih gitu. Mm-mm. Kalau orang tuanya punya biaya besar ya gitu ya nggak masalah sih, beasiswa orang tua, beasiswa mertua gitu nggak masalah ya. Tapi kalau kita mau mempersiapkan biaya kita sendiri, ya kita dalam saat kerja itu kita perlu apa strategi kita gitu ya, untuk mempersiapkan biaya seperti untuk sekolah dokter spesialis itu, itu. Ya, atau nyari ya. beasiswa itu tadi. Iya, opsi-opsinya juga harus diperhitungkan lah ya gitu ya untuk kuliahnya ya. Karena namanya istilah kedokteran itu istilahnya long life study om, jadi kita belajarnya jangka panjang. Terus jadi dokter itu 7 tahun, ditambah spesialis itu 5 tahun om. Jadi Spesialis 5 tahun ya. Iya, ini 12 tahun kita kuliah. 7 tahun tambah 5 tahun. Panjang memang ya perjalanannya Panjang ya. banget kan. Udah bisa S3 itu sebetulnya. Ya. Kalau di kuliah biasa itu. Iya. Iya ya, tapi ya memang perjuangannya kan ya sepadan ya begitu ya dengan apa namanya ilmu yang didapat dan kemudian bagaimana apa namanya scopingnya yang sangat dibutuhkan di tempat kerja kan jadinya kan Nah, dan juga respect dengan kondisi itu tempat kerja om. Jadi kebutuhan di misalnya di Kebumen, ya kerja di Kebumen, oh di sini dokter yang belum ada apa ya, dokter spesialis apa ya gitu sebenarnya. Kadang-kadang bergeser, cita-cita saya tuh dulu dokter kandungan gitu, tapi karena biayanya besar dan dokter kandungannya gak banyak, ya akhirnya saya geser aja ke dokter anestesi misalnya. Sebenarnya peluang itu ya. Iya. Mau nggak mau, setelah saya adanya kesempatan itu, ya udah jalannya. Yang penting kita serius di bidang itu lah gitu. Oke. Nah ini setelah lama di Kebumen dan juga menekuni anestesi ya dengan segala pernak-perniknya tadi dok, kuliah yang lama terus kemudian juga tugas di rumah sakit yang katanya tadi jam kerjanya kayaknya panjang gitu ya, itu gimana Dok Mada sendiri menjalaninya dan juga setelah berkeluarga gitu ya, apa ada keluhan atau keluarga bisa menerima gitu, ceritanya gimana dok? Ya, jadi ternyata setelah ngambil spesialis pun yang saya harapkan, kerjanya kok sebentar dan ini ternyata kalau di anestesi itu kita itu sebenarnya kan melayani operator tadi ya om ya. Artinya operator kalau mau operasi
pagi hari, sore hari atau malam hari, ya kita harus urut itu terus ngikut kan gitu loh. Sementara kalau dokter itu kan dikasih kesempatan untuk 3 tempat praktek, gitu kan, 3 tempat praktek. Kalau anestesi sendiri itu memang profesi yang kurang bisa mandiri om, jadi nggak kayak dokter penyakit dalam, dia bisa buka praktek sendiri gitu kan. Jamnya juga terserah, kita bisa mengatur jamnya sendiri. Kalau anestesi kan enggak, misalnya ini sore dokternya kadang minta jam 3 minta operasi, kadang minta jam 5, kadang minta jam 4 gitu kan, kita yang menyesuaikan ya, gitu loh. Jadi ya hasilnya yang sesuai permintaan operator itu, mau operasi jam 5 sore, mau jam 4 atau jam 9 malam, atau kadang-kadang dokternya misalnya saya bisa sempat jam 10 malam ya gimana, ya udah mau nggak mau kita harus datang jam 10 malam gitu. Iya, iya, Untuk iya. melakukan pembibitan pasien gitu. Hmm. Selesainya, selesainya saya pernah itu dari pagi pulang jam pagi sampai ketemu pagi lagi om. Jadi, jadi Masya Allah. karena dulu langka, Pelayanan jadi itu ya. dokter anestesi kan masih sedikit Iya. gitu kan. Artinya saya itu menggantikan posisi temen yang misalnya masih nggak bisa datang. Jadi selesai operasi itu semua pindah-pindah rumah sakit sampai 6 rumah sakit ya. Iya, iya. Sekarang udah banyak sih. Kalau dulu sampai 6 rumah sakit, saya Mm-mm. pulang jam 3 pagi gitu. Baru Masya pulang Allah. gitu. Iya, iya. Ya udah, saking langkahnya dokter anestesi gitu. Dokter anestesi ya. Iya. Tapi setelah itu alhamdulillah banyak teman adik kelas yang masuk sini. Jadi ya saya terbantu juga lah. Paling enggak jam 12 malam udah di rumah gitu. Udah di rumah ya. Itu masih malam juga. Ya namanya Sampai pagi pengabdian ya, gitu. pelayanan ya. Iya. Profesi katanya dokter kan memang profesi kemanusiaan ya. Kira-kira Ya. gitu. Untuk ngelihatin ini dok, apa skala dari Kebumen sendiri ya. Ini kan ada RSUD. Kalau di Pati kan saya tahu ada beberapa rumah sakit yang mulai tumbuh ya, di swasta itu ada beberapa lah. Ini kalau di Kebumen sendiri situasinya gimana dok? Untuk perkembangan rumah sakit di sana? Rumah sakit di sini banyak. Rumah sakit swastanya pada, jadi tiap kecamatan ada satu rumah sakit gitu. Di Kebumen sendiri aja ada beberapa rumah sakit, 4 sampai 5 lah, 5 rumah sakit gitu. Oke, oke. Jadi Itu. eh, masing-masing punya spesialisasi sendiri. Misalnya ada rumah Hmm. sakit khusus anak gitu kan, ada rumah sakit khusus kandungan gitu lah. Iya, iya. Bikin rumah sakit tapi eh ya itu yang ownernya sih dokter-dokter yang punya rumah sakit itu ya dokter spesialis anak, misalnya dia bikin rumah sakit khusus anak, Iya, iya. Oke. kandungan rumah sakit khusus kandungan. Jadi Mm-mm. untuk kasusnya sih sekarang udah mulai banyak, jadi mungkin perlu pembatasan sih nanti izin rumah sakit itu gitu. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti pasiennya nggak ada nanti kan. Iya, 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 iya. Harus menyesuaikan juga ya kebutuhan pasien ya, Ya kan, jumlah iya pasien. gitu kan. Betul, 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 betul. Ya. Oke. Nah ini kalau melihat ini saya coba improvisasi pertanyaan nih dok. Ini kan Dok Mada pernah mencoba untuk apa daftar di STAN dan keterima tuh ya. Artinya dari Ya. sisi kemampuan bisa gitu. Ini untuk nanti juga buat adik-adik ini membandingkan juga. Terus kemudian kedokteran masuk juga dan bisa gitu. Kira-kira kalau misalnya Dok Mada memutar lagi ke belakang gitu, ke belakang ya sana. Itu kira-kira masih tetap pengen di kedokteran atau ada keinginan masih pengen nyoba di apa di STAN? Kalau ya dulu dulu saya untuk daftar STAN aja gini, kadang saya bisa mengukur kemampuan ya Om ya. Jadi saya di SMA pun juga nggak menonjol gitu kan. Artinya saya kalau ambil akuntansi itu di STAN itu kan bayangannya berat ya. Jadi makanya saya itu ngambilnya prodip gitu, program diploma pajak gitu. Akhirnya yang kayaknya saingannya lebih gitu. Kira-kira masuk lah. Jadi untuk mengambil satu juga saya berkaji sendiri gitu kan, artinya kayaknya saya nggak mampu ini ya, bersaing di STAN-nya ini loh. Jadi siap. ambil pajaknya gitu. Kalau mundur ke belakangnya jadi
saya menekuni pajaknya aja gitu. Hanya saya keterima dan UMR-nya kok di ekonomi gitu ya, ya saya prodi pajaknya gitu. Hmm. Akhirnya eh, dulu kan masih ikatan dinas ya, jadi Iya, sekolah betul. lulus ya, nggak mikir kerjaan udah Iya, diangkat iya. gitu kan. Itu kan kita kan dulu seperti itu ya, kakak-kakak kelas gitu, oh ikatan dinas, jadi lebih enak gitu kan. Iya, udah pasti kerja kan ya, sekolah Iya kedinasan udah lah gitu. gitu ya. Oke, Nanti oke. gitu untuk kuliah S1 bisa kuliah lagi lah gitu karena profit kan Betul. saya jadi gitu. Iya, iya, iya. Jadi sorry, ini tadi agak putus-putus. Jadi masih pengen ngambil prodi atau enggak kalau putar ke belakang, Om? Prodi pajak atau Profit tetap di aja. kedokteran? Nah, ada cerita sekarang Om. Jadi kalau saya begitu, sekarang setelah saya jadi dokter ya, Nah, setelah jadi dokter, saya dikejar pajak Om. kejar pajak. Kalau saya nih, dok ya, saya tuh sebetulnya Jadi ini gini, sambil sharing Om juga saya ya. nggak kuliah di pajak gitu. Simulkan dokter-dokter. Eh, siap, siap. Ya, tapi memang tadi pertanyaan tidak wajib dijawab, kok, dok. Karena menyulitkan diri sendiri nanti. Iya, iya, iya. Oke, oke, dok. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, dok ya. Apa namanya mengenai pesan-pesan lah, dok Mada. Dok Mada kan sendiri tadi juga mengatakan bahwa di SMA sendiri Dok Mada juga bisa apa ya, artinya bisa mengukur kemampuan begitu ya, bahwa saya di sini levelnya, terus kemudian daftar di STAN juga ngambilnya yang prodi sesuai dengan kemampuan. Nah ini terus kemudian keterima di apa Fakultas Kedokteran dan karirnya juga menurut saya sih bagus ya, bisa bermanfaat banyak gitu di wilayah Jawa Tengah khususnya di Kebumen. Nah ini khususnya untuk menangani masalah anestesi di persoalan-persoalan di Kabupaten Kebumen tentunya. Nah ini pesan-pesan Dok Mada ini ya kepada adik-adik ini untuk menentukan karir lah terutama dan apa yang mau jurusan apa yang mau diambil ini sebaiknya gimana nih dok? Kan pastinya dok juga mengikuti perkembangan zaman ya dan mungkin bisa memberikan tips-tips kepada adik-adik gitu. Ya, jadi sih saya segmentasi pertama kita mengukur diri kita sendiri. Jadi kalau Iya. saya levelnya di SMA menjurusan ya, jadi ngambil IPD gitu ya, saya nggak berani. Ya lah, saya yang levelnya yang menengah aja lah gitu ya, menengah. Iya. Ya, ngambilnya yang satu kalau karena kemampuan finansial dulu, kayaknya saya ambil apa namanya cocoknya di sekolah yang ikatan dinas gitu. Jadi Oke, satu ya. ikatan ya kita ikatan dinas apa aja sih itu. Ya pilihan saya dulu sih prodi pajak itu karena eh, jangan bukan orang tua masih punya adik-adik dua gitu. Iya, iya. Aku nggak barep udahlah tak yang ikatan dinas aja karena biaya nanti juga buat adik-adik saya. Kemudian Betul. yang penting dari Jawa itu apapun pilihan kita itu Halo? artinya secara profesional walaupun kita ngambil ekonomi hukum atau sekarang kan yang lagi ini ekonomi syariah misalnya yang lagi oke lah jalani dengan serius dengan serius insya Allah akan punya nilai lebih kadang kadang ya value-nya ya, tapi nilainya itu artinya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu. Oh, Jadi oke. profesi apapun, dan hukum pun kita secara profesional di ekonomi juga bisa di teknik-teknik ini juga ya mungkin bisa. Terus yang kedua cari kalau bisa yang bisa mandiri om gitu. Profesi yang bisa mandiri itu artinya kalau kita kuliah
eh, bisa menciptakan lapangan kerja atau kita bisa mandiri untuk kita sendiri gitu. Jadi kita nggak tergantung instansi atau tergantung apa gitu kan. Kalau Oke. kita selesai lulus kok sulit kerja lah itu kan sebenarnya nanti kasihan gitu. Iya, iya. Itu profesi yang mandiri. Oke. Kemudian untuk mempersiapkan mempersiapkan itu nabung kan sih gitu loh. Nabung Betul. dimulai sejak mulai kuliah lah, gitu. Artinya kalau kita pengen S2, S3 walaupun nanti ada beasiswa ya, tapi Iya, iya. baiknya kuliah itu menyisihkan sebagian saku kita untuk ditabung ya, belajar sedikit finansial ya Om. Jadi Iya. cara nabungnya apa gitu loh, jangan nabung konvensional gitu. Nanti nabung konvensional kena inflasi dan ini kan, nabunglah dengan cara profesional nih ya. Cara nabung atau investasi, Iya, misalnya iya. kita mulai ya nanti selama 5 tahun kita lulus kan, yang kita yang ditabung sedikit-sedikit itu kira-kira yang kita investasikan lah ya, namanya investasi itu kira dalam 5 tahun ini naik jadi berapa kali lipat, kira itu perlu Itu dipikir juga lagi perlu kalau ya, iya, iya. iya kalau ilmu investasi itu. Jadi Iya, artinya selain belajar di luar ekonomi ternyata ada ilmu juga gitu loh, betul, betul. buat mempersiapkan masa depan kita gitu. Iya, iya. Gitu. Sependapat ini. Jadi memang selain dari profesi kita sendiri juga disiapkan lah ya logistiknya itu dalam pengertian ini ya apa sisi keuangannya, finansial ya nanti kan Ya, kita pengen pengembangan diri dan tentunya itu tidak hanya membutuhkan usaha tapi juga financial ya. Financial kan bisa aja dari yang tadi Dok Mada sampaikan ya bahwa dari investasi yang mungkin bisa eh, tidak konvensional ya tabungan tapi misalnya dari sisi investasi entah bentuknya aset atau bentuknya emas atau ya, apa ya betul. reksadana gitu-gitu ya. Nah, itu juga Ya, harus mulai dipelajari gitu kan supaya ya, supaya bisa mandiri juga nanti kalau misalnya menggantungkan ke beasiswa kan kompetisinya mungkin sekarang sudah semakin padat banyak gitu ya. Nah, ya, itu juga menjadi salah satu opsi. Saya kira ini nasihat-nasihat yang sangat realistis dan bagus ya kepada adik-adik ya. Ini nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Saya kira itu sih yang menarik ya. Ini mungkin saya bisa simpulkan ya, Dok Mada dari obrolan kita pada hari ini ya. Yang pertama itu kenali kemampuan diri sendiri ya gitu kira-kira buat adik-adik ini yang pertama ada itu penting sekali. Terus kemudian akan lebih baik kalau memang punya cita-cita yang tinggi tapi kalaupun seperti Dok Mada tadi kan memang pada waktu itu keterbatasan akses informasi banyak sekali sehingga pilihan-pilihan apa namanya mempelajari opsi-opsi karir itu tidak terlalu banyak. Nah, sehingga waktu itu mungkin harus apa namanya mengikuti alur atau terus kemudian seperti yang saya gambarkan tadi seperti air mengalir tapi tidak jadi soal. Yang menjadi lebih penting adalah ketika sudah nyebur ya di suatu keilmuan dan profesi kemudian ternyata memang di situ bisa memberikan banyak manfaat akhirnya kita bisa apa namanya istilahnya lebih mendalami gitu ya, menjiwai itu dan bisa menentukan mana yang paling baik buat masyarakat dan buat diri kita juga gitu kan. Seperti Dok Mada tadi akhirnya bisa memutuskan bahwa mengambil spesialisasi anestesi adalah salah satu pilihan yang terbaik dengan melihat situasi yang ada di wilayahnya misalnya. Itu kan suatu hal yang sangat logis ya dan sangat apa namanya sangat realistis ya. Dan itu sampai sekarang Dok Mada juga berhasil ya dalam menempuh karirnya, pendidikannya juga tinggi, profesinya juga dijalankan dengan baik. Saya kira itu menjadi apa namanya pelajaran juga bagi teman-teman untuk tetap apa namanya bisa semangat untuk mengejar cita-citanya dengan cara masing-masing gitu. Saya kira mungkin itu sih Dokter Mada mungkin yang bisa kita sampaikan. Satu lagi tadi ya yang dari Dokter Mada bahwa selain apa namanya keinginan tadi juga kemudian setelah
lulus S1 dan bekerja itu sebaiknya bisa menyisihkan dana dengan menabung secara non konvensional, yaitu sangat penting, yaitu berupa misalnya mulai dari emas, reksadana atau tanah atau mungkin bentuk-bentuk investasi yang lain. Saya kira itu Dok Mada. Kalau masih ingin ada kata penutup silahkan. Sepertinya ya sudah cukup ya. Sudah cukup. Cukup Oke, ya. ya terima kasih nih atas insight-nya Dok Mada. Saya juga senang nih dengar cerita dari Dok Mada. Saya turut mendoakan semoga sukses selalu dan terus berkarya di bidang kedokteran ya, anestesi, dan berikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, terutama masyarakat Kebumen ya. Ya. Oke, makasih Dok Mada atas waktunya dan insight-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Oke, makasih.